Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia di sore hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita membaca kitab Syarah Jurumiyah yang berjudul Al-Mubti' karya dari Syekh Al-Mahdhari hafizahullah tabaraka wa taala, di mana kitab beliau ini merupakan penjelasan yang sistematis pembahasannya atas matan dari Al-Imam Ibnu Ajurum, matan yang berisikan konsep-konsep dalam ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Bagaimana suatu kata di dalam bahasa Arab itu keadaan akhirnya bisa berubah. Dan kita pelajari juga sebab perubahannya itu dan bahkan nanti berbanding lurus dengan pemaknaan kata tersebut di dalam kalimat. Baik, tentunya selain kita bersyukur kepada Allah, salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita belajar memahami bahasa Arab ini guna mendalami informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan juga berguna untuk memahami setiap kata, setiap kalimat yang termaktub di dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik, pada pertemuan pertama, pertemuan perdana kita telah membahas persoalan kalam, ya, persoalan kalam, di mana kalam itu ya bukan hanya suatu konsep kalimat saja, tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dia bisa disapa atau dipanggil dengan sebutan kalam itu. Nah, maka karena kita sedang mempelajari ilmu nahwu, pendapat-pendapat yang akan kita ambil nantinya adalah pendapat para alim ulama nahwu. Nah, ya. Ulama nahwu memandang kalam itu, ulama nahwu memandang kalam itu dia sebagai apa? Al-lafzu. Ulama Ya. nahwu memandang kalam dia sebagai al-lafzu. Al-lafzu. Ma makna al-lafzu? Fadhali. Eh, Tersusun ya Ustadz, lafaz ya Ustadz ya, perkata. Nah, betul. Al-lafzu yakni lafaz. Lafaz. Lafaz itu kan sesuatu yang keluar dari lisan seseorang. Dan sesuatu yang keluar dari lisan seseorang, maksudnya adalah kita tentunya, Nah, bisa diindra dengan telinga kita, yakni bisa didengar. Maka lafal itu sebutannya adalah apa? Menurut bahasa pensyarah, yakni bahasa yang kita ambil dari kitab Al-Mufti kemarin. Apa? Al-lafzu lafzun, bima'na, eh, su- suara, bukan Ustadz, ya, betul, suara, suara ya, as-saut, saut. ya. Nah, nah. Nah, ya. As-saut. Baik. As-saut. Suara yang bagaimana kalau kita ingin mengetahui karakteristiknya lebih dalam? Karena dijelaskan oleh Syekh Al-Mahdhari selaku pensyarah penulis Al-Mumti' ini. Gitu. Coba kita lihat lagi. Wal, Ya. Jangan lupa ini. Yaitu apa? Saut mustamil. Ya kan?
mustamil ya, yakni mustamilun atau mustamilan di sini menjadi naatnya sautan. Baik. Sautan mustamilan. Saut itu tadi artinya suara. Kalau mustamil Bunyi artinya yang mencakup mencakup ya. Nah, suara yang mencakup ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Nah, dari suara yang keluar dari lisan manusia itu kalau dia mau memenuhi syarat pertama agar bisa dikatakan kalam ucapannya harus ya sebagian huruf hijaiyah yang terucap begitu. Inilah yang dimaksud dengan al-lafzu. Masih ada 3 lagi. Nah, yang kedua adalah apa? Murakkab. murakkab Ma makna murakkab ay muallafan min alafan min kalimataini fa aktsar. kalimataini au aksar. Mm-mm. Iya. Yang Apa tersusun artinya? Mm-mm. yang tersusun dari dua kata atau lebih. Iya, betul ya. Kemudian yang ketiga Asalis adalah ayyakuna mufidan ay nah, yahsunu sukutul mutakallim alaih. ya, sukutul mutakallimi. Baca juga. Mutakallimi nah, Nah, sukutul mutakallimi alaih. Eh, betul. pembi- artinya tuh baik ya Ustadz ya. Baik Kita diam terjemahkan dari failnya dulu. Kaidah dalam memberi menerjemahkan kalimat itu kita terjemahkan sesuai dengan susunan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. lupa Berarti dari Ustadz. fa'ilnya dulu, subjeknya dulu. Mana subjeknya dari kalimat yahsunu sukutul mutakallimi alaih? Sukutu. Betul, sukutu fa'il dari yahsunu, maka terjemahkan Yahsunu dari naam. sukut. Nah, diamnya. Berarti diamnya pembicara gitu Ustaz Betul, diamnya pembicara. Nah, yang baik, betul. baik. Naam. Betul. Baik, alaihi, atasnya. Begitu ya, Atasnya. atasnya. Atas apa? Atas susunannya itu, atas susunan yang dia ucapkan. Ya. Gitu. Ini yang Begitu. ayakuna mufidan ini yang memberi faidah gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Ayyakuna harus memberi faidah. Jadi kalam itu syarat pertamanya ayyakuna lafzon, harus lafal, Naam. oke? Penjelasan lafal Murakab. udah tadi, saut mustamil. Kemudian ayyakuna murakkab harus tersusun, tersusunnya bagaimana? Mu'allafan min kalimatain au aktsar. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Berarti seminim minimalnya kalam itu dia terdiri dari 2 kata. Taib. Kemudian syarat ketiga suatu kalam itu ayyakuna mufidan. Ma Memberi makna faidah. mufidan? Yakni Memberi mufid ay faidah. yahsunu sukutul mutakallimi alai. Alaih. Gitu. Jadi suara yang dia keluarkan di dalamnya ada susunan kata, di mana kata itu ada 2 dan setiap kata tersusun dari sebagian huruf hijaiyah harus memberikan informasi, gitu ya. Harus Naam. memberikan informasi. Nah, jadi diam secara baik si mutakallim itu karena dia telah memberikan apa? Suatu informasi. Ketika diterima oleh komunikan yakni lawan bicara, langsung bisa ditangkap dan direspon dengan baik. Gitu ya. Nah, syarat yang terakhir yang keempat, arabi'u. Arabi ayakuna bil wad'i. Ay biwad'il arabi bi an yakuna min kalamihim. Perkataan orang-orang yaitu perkataan orang-orang Arab ya Ustadz. Iya, nah ya. Jadi, i'lamu, nah ketahuilah al-muradu bil wada'i amran. Yang dimaksud dengan wada' di sini, yang dimaksud dengan wada' di sini amrani ada 2 perkara. Al-awwal, al-awwal perkara yang pertama ayyakuna, nah ya. Perkara yang pertama ayyakuna bil wada'il arabi. Harus dengan peletakan orang Arab. Ya, harus dengan peletakan orang Arab. Ya, nih. Apa berarti maksudnya? Ya bil lughatil arabiyah. Bil Bahasa lughatil Arab arabi. berarti ya Ustadz. Betul, Bahasa ya. Arab. Berarti selain Harus bahasa Arab berbahasa. itu bukan ya Ustadz? Bukan, nggak bisa dimaknai kalam Kalam menurut oh. ulama nahwu. Nah Ya, Ustadz.
Nah, ya. Tidak bisa dimaknai kalam menurut ulama nahwu. Oke, kalau kalam menurut ulama bahasa secara umum ya sah-sah saja gitu. Nah, Bahasanya bahasa selain Arab. Tetapi apa? Tidak bisa kita katakan dia kalam menurut ulama nahwu. Nah, karena kalam menurut ulama nahwu empat syarat, syarat terakhir wadahnya itu harus dengan bahasa bahasa Arab. Ini Arab. perkara yang pertama. Nah, ya. Perkara yang kedua, al-amru ats-tsani al-muradu bil wada'i. Perkara yang kedua yang dimaksud dengan wada' di situ adalah al-qasdu. Jadi Al-Qasmi. wada' di situ selain dengan bahasa Arab dia harus dengan al-qasdu. Apa makna qasdu? Maksud, ya. Maksud. Harus dengan maksud gitu. Jadi misalkan diucapkan ana maridun, ana maridun. Oke, ana maridun itu dua kata? Dua kata. Iya, dua kata. Kata pertama ana Ana. maridun, kata yang kedua. Nah, dan dia berupa suara. Nah, dia berupa suara, ana maridun berupa suara. Di dalamnya ada sebagian huruf hijaiyah, betul kan? Ana Betul, kata Ustaz. pertama ini kan sebagian huruf hijaiyah di sana. Ada Nah, hamzah, ada nun, ada alif, maridun, ada mim, ada ro, ada ya sama huruf dot. Lon. Nah, dan tentunya dia mufid karena tersusun dari subjek predikat. Subjeknya ana, predikatnya marid. Marid. Nah, dan pada syarat yang keempat wada, ya dia masuk pada perkara yang Bahasa pertama. Arab. Iya, bilughatil arabiyah dengan bahasa Arab. Tapi di syarat yang keempat kita lihat apakah ini diucapkan dengan maksud tujuan. Nah, kalau misalkan menyengaja ucapannya disengaja, berarti memang ada maksud dan tujuan tertentu, maka bisa dikatakan kalam. Namun kalau kalimat ana maridun itu muncul dari perkataan orang yang mengigau, ya, Oh, perkataan orang yang mengigau, maka apa? Maka tidak dengan qasdu berarti di situ. Ya. tidak maksud. Ustaz. Iya, tidak dengan qasd maka tidak bisa dikatakan kalam. Kalam. Iya, barakallahu fiik. Lanjut ya. Baik. Nah, inilah syarat ya suatu kalam. Sekarang kita lihat di Kemarin, sini ada latihan ya. Ada latihan di kita ini. Nah, ya di sini hujan. Allahumma sama Ustaz. sayyiban nafi'an. Baik. Doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an ya. Nah, Mi'rabnya Ustaz. tahu? Disuruh nyerap lagi, Ustaz. Oke, baik deh. Sebelum kita masuk ke pembagian atau ajza kalam, karena di sini hujan, kita sekalian i'rab saja ini. Doa. Allahumma Allahumma sayyiban sayyiban nafi'an. Gini ya Dan tulisannya. nafi'an. Allahumma sayyiban Ustaz. nafi'an. Allahumma di sini dia sebagai apa? Ya. Dia di sini Allahumma sebagai munada. Dia sebagai munada mabni. Ya, mabni. Mabninya apa nih? Alat dom. Kan lafal Allahnya saja dulu. Mimnya nanti kita bahas. Allahumma mimnya kita potong, maka ada lafal Allahu. Allahu di situ sebagai munada mabni ala ala dom. dommi. Ya, karena huruf mimnya apa? Dhammah. Ya kan? Ala dommi. Nah, karena dia mabni berarti kan ada mahal. Fi mahalliya apa dia? Di Fi mahali mahalli nasbin. nasbin. Iya, fi mahalli nasbin. Kalau Nasbin. munada ya memang begitu. Munada itu Nah, ya kalau fi nggak mahalli doma, nasbin. Iya. nah, Nah, fi mahalli fi mahalli nasbin. Baik, nanti kalau diteruskan karena ada fiil yang dihapus ya. Nah, nanti hmm. bahasannya itu panjang. Kita ringkas saja. Mimnya Nah, sekarang, Ustaz. mimnya di sini mim bertasdid, mim musyaddadah. Mim Mim musyaddadah di sini musyaddadah.
Dia di sini sebagai apa? Harf, ya, harfun yang mabni. Nah, huruf yang mabni, mabninya jelas alal alal fat Al-Fathi. alal fathi, ya. Nah, alal fathi. Fathi. Nah, La dia mahala huruf. lahu Kak Kalau Ustaz? huruf la mahalalahu, Nah, ya. La nah mahalalahu Ustaz. minal i'rab. I'rab. Dan tahukah bahwasanya mim bertasdid di sini ini, ya, dia iwad, ya, iwadun. Iwat. Nah, Iwat itu iya, pengganti ya Ustaz? betul, betul sekali. Iwadun, iwad dari apa? Min harfi an-nida. Ya. Oh, pengganti Pengganti huruf dari nida. huruf nida, ya, gitu. Iya, Jadi oh, huruf nah, nida nah, ya iya. dihapus. Jadi Allahumma itu sama saja ketika kita Iya, menyuruh Allah dengan ya Allah. Jadi Allahumma itu sama seperti apa? Ya iya. Allah. Allah. Ya. Nah, ya Allah. Gitu ya. Nah, Oh, nah, lanjut. Ustaz. Sayyibannya jadi apa sayyibannya? Nah, sayyibannya Thayyiban. di sini, sayyibannya di sini dari ya dia jadi apa sayyiban? Maf'ulun bih. Loh, kok bisa? Maf'ulun bih Bi. mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Fathah kan? Nah, Pertanyaannya, Ustaz. mana amilnya? Amilnya maf'ul bih itu kan fiil, ya. Nah, dia Nah, amilnya ini, ya, mahzuf, maka kita i'rab dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu li fi'lin. Nah, ma- li fi'lin mahzufin. Nah, ya, li fi'lin mahzufin. Takdirnya apa? Takdir fi'ilnya itu anzil, turunkanlah, ya. oh, itu Anzil. berarti hilang dihapusnya ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, kan terjemahnya apa terjemahnya? Lihat terjemahnya. Ya Allah, turunkanlah hujan yang Turunkan hujan nafi. yang bermanfaat. Turunkanlah itulah Nah, bahasa Arab dari anzil, tapi di kalimat anzil Arabnya ya. tidak ada. Nggak ada. Iya. Jadi penerjemahan itu berkaitan dengan i'rab, gitu. Jangan sampai dikatakan apa? Wah, jadi penerjemahan dulu yang ada. Enggak. Yang menerjemahkan ya Allah turunkanlah hujan yang itu adalah orang yang sudah mengerti i'rab, akhirnya tersebarlah terjemahan tersebut, gitu. Jadi Nah, Ustaz. kualitas penerjemahan itu berbanding lurus dengan pemahaman uh, Iqrab. i'rabnya seseorang, gitu ya. Nah, nahwu seseorang. Nafian udah jelas dia sebagai apa? Nah, naat, Naat. naatun. Iya. Naat dari Naatun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu bihi az-zahiratu ala akhirih. al-fatatu zuhiratu Betul. ala akhirih. Betul. Nafi ini naat untuk sayyiban. Ya, Thayyiban. betul. Sayyib itu apa? Nah, Sayyib al-matar, hujan. As-sayyib hujan. bermakna al-matar. Al-matar bidunia alif ya akhiri. Nah, ya, tanpa alif yang ada akhirnya ya. Kalau nanti panjang Nah, bi maddit ta, ya, dengan memanjangkan ta, matar, ya udah jelas beda artinya ya. Nah, nanti bisa bandara kalau ta panjang. Jadi bandara ya. sayyib ini, betul, sayyib ini mator dengan tok yang pendek, matorun. Nah, ya, hujan Nah, artinya. Ustaz. Barakallahu Dapat fiikum. ilmu. Barakallahu fiikum. Amin. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Ya, wa fiikum barakallahu. Nah, silakan difoto ini saya hapus. Baik. Ya, tunggu jangan dihapus dulu Ustaz. Aduh, udah saya hapus. Dah. Udah ya. Udah aman. Baik, nah Alhamdulillah. ya. Baik, sekarang kita masuk tamarin, ya, tamarin, exercise, latihan. Ya, latihan dari pembahasan pertemuan pertama, yakni yang baru saja kita ulas tentang ta'riful Salam. kalam, definisi kalam, ya. Alamata, ini tanda sahih ya, checklist amamal kalam an-nahwi, ya. Wa alamata khata amama ghairihi ma'a bayanis sabab, disertai penjelasan sebab betulnya apa, sebab salahnya apa,
Nomor 1. Al-kitabu. Langsung dikasih X. Salah. Ya. Koto. Naam. Li'annahu Murakkab. goiru murakkabin. Karena dia tidak tersusun sekarang. Jadi ini semua yang dicantumkan itu adalah bukan kalam ya. Tapi apa Naam. penyebab bukan kalamnya? Begitu ya. Iya, ada Nah, sebabnya ya Ustadz. Naam. iya. Yang Coba. ba. Ada yang kalam juga sih. Coba lihat yang Naam. B. Idza. Ida bada'a darsu. Begitu Ustadz. Ida bada'a darsu. Betul sekali. Khotta Ustadz. Iya, khoto. Sebabnya apa? Ghairu mufid. Iya, Li'annahu betul. ghairu mufid. Na'am, Ghairu li'annahu ghairu mufidin. Nah, ya. mufidin. Naam. Mufidin. Iya, li'annahu ghairu mufidin. Mufidin. Lanjut. Yang jim al-mustasya itu al-mustasyaru mu'taman. Mhm. Mu'taman. Iya, In li'annahu kalam. Sahih Ustaz? betul sekali. Al-mustasyar bimakna madza? Not Konsultan, penasehat. konsultan. Naam. Iya, hakim lah. Seperti itu. Ana ngahnya kok notaris ya. Oke, la ba'sa. Nah, mu'taman atau mu'tamin? Mu'taman. Hmm? Mu'taman Ustaz. Tuh, Mu'taman. Ya. mu'taman makna amanah kah Ustaz? Iya, betul ya. Berarti penasehat itu amanah, begitu ya. Baik, Naam. tamrin pertama selesai. Yang kedua, do' kulla kalimatin, do' kulla kalimatin minal kalimati al-atiyati fi kalamin nahwiyin murakkabin min kalimatain. Ya. Nah, ini Ini berikanlah, Zaidun. ya, letakkanlah apa? Semua kata dari kata-kata berikut ini dalam kalam nahwi yang murakkab dari dua kata. Berarti kita bikin kalimat dari kata-kata di bawah ini. Coba. Zaidun Ini apa ini? Zaidun. Zaidun itu nama orang ya Ustaz. Zaidun Iya, berarti kita jadikan kalam. Kita jadikan kalam Zaidun. Zaidun Jamilun boleh Ustaz? Nah, boleh Boleh. naam Zaidun jamilun. Naam, jadilah dia kalam, ya kan? Berikutnya al-maktabatu. Al-maktabatu wasi'atun. Betul, al-maktabatu wasi'atun. Nah, luas. Luas. Perpustakaan itu luas. Kemudian asyamsu. Asyamsu. Asyamsu toli'atun. Betul. Asyamsu toliatun. Ya. Matahari itu terbit. Nah, selesai. Tamrin kedua. Tamrin ketiga. Doa kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin nahwi murakabin min aksara ya min kalimatain. Coba. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Al-ma'a. Aduh. Al-ma'u, eh, al-ma'u. oh iya al-ma'um. Kalau asyrobul ma'a boleh nggak Ustaz? Boleh, 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 Boleh ya. boleh ya. 3 kata itu langsung. Asyrabu al-ma'a. Al-ma'a. Baik, saya minum air. Lanjut, yaktubu. Yaktubu Muhammadun risalata. Betul. Nah, yaktubu Muhammadun ar-risalata. Ya, ar-risalata. Baik, lanjut lam. Lam. Huruf. Lam yaktub Muhammadun risalatan. Baik, nah ya, lam yaktub. Nah ya, yaktub Muhammad. Kan, nah, Muhammadun ar-risalata. Risalatan. Baik ya. Selesai sudah. Nah, biar penuh aja bukunya nanti. Kita masuk ke ajzaul kalam sekarang. Ini dia Ya. nih. Kalau 4 perkara yang kita pelajari tadi
di materi ta'rif definisi kalam itu syarat. Kalau ajzaul kalam ini bisa kita Pembagian ya, katakan Ustaz. apa ya? Ajza, bagian, tapi Bagian. kita bisa terjemahkan dia adalah unsur penyusun. Oh, unsur Unsur penyusun. penyusun suatu kalam. Nah, nanti Berarti kalam di sini bisa kita terjemahkan dia sebagai kalimat. Ya. Nah, jadi kalimat itu terbentuk dari apa? Kata. Maka pembagian kata lah di sini pembahasannya. Wa ma yata'allafu minhu dan apa yang tersusun darinya. Tafadhol dibaca. ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Ini berarti nih kalau diartiin nih yang bukan yang bagian-bagian kalam bukan Ustadz. Kita berarti Iya, artiin pakai unsur unsur. penyempurna suatu kalimat dan dan apa yang tersusun darinya, begitu. Betul, naam ya. Dan apa-apa yang tersusun dari kalam tersebut. Hmm. Qala al-musannifu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Baik, Uh, terjemahkan langsung. Qala al-musannif penulis berkata, begitu Ustaz? Penulis Betul, berkata, naam. Ya uh, ini Al-Imam Ibnu Ajurum ya, berarti ini Ibnu Jurum matanya. na'am wa aqsamuhu salasan. Macam pembagian kalam ada tiga Betul, macam-macam salasah ada tiga. ya isim, isim dan fiil dan huruf. Salah, isim, fiil dan huruf yang bermakna Betul. Ja'a lima'nan, huruf yang punya makna ya. Nah, pelan-pelan saja. Tasalak bismillah. Asyarhu Asyarhu bayyanal musannifu rahimahullahu ya Ustaz ini ya. Betul, rahimahullah. Rahimahullah annal alfazol lati tastahdimuhal arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min salasati asya'a alismi awil fi'li awil harfi. Ya, Asyarhu itu penjelasan gitu Ustaz. iya, betul. Penjelasan Syarah, asyarah penjelasan Ibnu dari ucapan Ibnu Ajurum Ibnu di sini ya. Ajurum. Ibnu Berarti ini udah tulisannya siapa? Tulisannya Ajurusannya Asyik Al-Mahdzari. Al-Mahzari, nah Ustaz Asyik Ya, Al-Mahzari. penulis Al-Mufti Bayan ini. Bayan al-Musannifu ini berarti Ibnu Ajurum menjelaskan begitu Ustaz. Betul sekali, lanjut. Uh, Anna ini bahwa lafaz-lafaz yang Betul, digunakan oleh orang-orang Arab pada betul. kalam mereka tidak keluar dari satu satu tiga perkara. Kayak mana nih Ustadz Hmm, ngertiinnya nih? iya, tidak keluar dari satu Oh, ya tiga perkara ini. Maksudnya apa? Tidak keluar dari yang namanya isim, isim, fiil, naam, naam, huruf. Pasti seputar tiga itu ada muncul gitu ya. naam Makanya Ustadz. langsung dijelaskan nih. Al-ismi kenapa dia kasroh menjadi badal untuk itu? Salah Yang, satunya al-asya. oh, ya naam, naam Ustadz. Jadi Badal. yang dimaksud dengan tiga perkara ini adalah apa? Isim, Isim, fi'il, fiil, dan huruf. huruf. Baik, lanjut. Naam. Wal ismu. Falismu ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Betul, terjemahnya. Isim adalah kata tersebut menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terikat oleh waktu. Benar Ustaz? Betul, betul sekali. Ah, Misaluhu contohnya. Misaluhu contohnya Zaidun wa Farosun wa Usfurun wa Zahrotun wa Baitun wa Zakaun. Contohnya Zaid, kuda, burung-burung kecil, bunga, rumah, dan kecerdasan.
Iya. Ini sudah mewakili jenis dari kata benda. Ya. Nah, Ustaz. Zaidun ini isim zat yang berakal. Oh, Farosun, farosun hewan. ini isim zat benda, afwan ya, isim yang benda. Nah, untuk apa namanya benda mati, benda mati. Kalau benda mati jelas tidak berakal ya kan. Oh iya, Kemudian gitu. ada usfurun. Nah, usfurun ini dari hayawan, dari hewan. Dia makhluk hidup, tidak berakal. Kemudian zahratun. Zahratun ini Tumbuhan, dari apa? Dari tumbuhan, nabat. Ya, nabat, nabat. tumbuhan. Makhluk makhluk hidup juga namun tak berakal. Kemudian ada baitun, rumah seperti faros ya, benda mati. Kemudian Hmm, zakaun. Nah, ya, kecerdasan. kecerdasan. Begitu, kecerdasan. Dia Terus, jenis, jins ya. Nah, kecerdasan, sifat begitu ya. Baik, oh iya. Eh, cerdas. lanjut Ustaz. Lanjut fakul wahidin. Fakullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Coba terjemahin dulu pelan-pelan. Nah, kalau salah afwan Ustaz. Iya, Fakullu wahidin. Maka setiap satu dari lafaz-lafaz ini masing-masingnya menunjukkan setiap makna. atas iya, atas makna, atas Oh, suatu makna atas suatu makna pada gimana yang ya? Pada dipahami. oh yang difahami dari kata itu sendiri. Iya, betul. Lanjut. Wahadzal makna. Wahadzal makna qad yakunu li syai'in mahsusin bi an yakuna. Artiin dulu Nah, Ustaz. betul. Dan makna ini, Dan makna ini dan makna qad ini yakunu. Qad yakunu, terkadang, terkadang maknanya menunjukkan terkadang maknanya menunjukkan li syai'in, untuk sesuatu kepada sesuatu oh kepada sesuatu mahsusin. Naat untuk maksus syai', ya. maksusin Kepada itu sesuatu yang dapat ditangkap ya Ustadz ya? Apa betul, dapat dirasa, ya diraba, dia maksudnya ditangkap oleh panca indera begitu kaca ya. indera? Oh, nah Ustadz. Di ayakuna, maka contohnya dia seperti apa? Zata Zata insanin insanin. Zata kazaidin insanin, manusia. manusia. Ya, Kak zata insanin ini adalah zat fisiknya manusia. Seperti Zaid. Kemudian, au haya, hayawanin betul, hayawanin hewan. kafarosin. Nah, oke, 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 oke. Faros ya, faros ini kuda namanya, hewan. Nah, Sama seperti busfur. nah, Baik ya, au kuda. toirin Bukan benda kausfurin. mati ya. Afwan, Nah, bukan Ustaz. bukan benda mati, bukan ya. Nah, faros ya, beda sama kasur tempat tidur. Tempat tidur itu firos. Virus. Baik, Nah, lanjut au au. toirin kausfurin, au Nah, nabatin kazahrotin, au jamadin kabaitin. iya Jamadin, betul. jamadin itu benda mati ya Ustaz? Betul, Jamad. jamadin itu artinya benda mati. Seperti rumah. Maksudnya ini kanya jer ya Ustaz? Betul, kayaknya kajer yang maknanya tasbih Tasbih. Nah, ya. nah. Lanjut atau Iya, au nah ya, lanjut ayakun au au yakunu. au yakunu la syai'in maknawi. Kok la syai'in? Li itu li. Li syai'in au Betul. yakunu li syai'in maknawi. Maknawi atau maknawi sih Ustaz bacanya maknawiyin ya Ustaz? Maknawiyin, Oh, maknawiyin. maknawi. Atau sesuatu atau menunjukkan kepada sesuatu yang bermakna seperti kecerdasan tadi zakat ya. Makna Hmm. dia secara makna. Kan nggak ada zatnya dia. Dia tidak ada zatnya. Coba datangkan bentuk kecerdasan, nggak ada. Gitu. Dia Oh hanya iya. sebuah makna yang nanti nemplok ke apa gitu Ah, menjadi suatu sifat nantinya. Nah, jadi tidak bisa dirasa tapi bisa difahami dengan akal.
akal dan kecerdasan begitu ya Ustadz ya? Betul sekali, sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini, goiri mahsus, tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Karena nggak ada fisiknya kecerdasan itu. Tapi bisa kita fahami bil akli dengan akal kita. Oh ini loh masuknya kecerdasan. Nah, gitu. Jadi suatu kecerdasan itu bisa nampak dari outputnya. Gitu, dari outputnya. Wah bisa membedakan baik yang buruk, cerdaslah dia. Karena sebab ada kecerdasan padanya. Gitu ya. Nah, jadi itu ingin menjelaskan apa di sini? Az-zaka tadi. Ya, jadi ada Ya isim-isim, zakaun. iya, ada isim-isim yang dia itu ghairu mahsus. Nah, maka dia adalah sesuatu yang maknawi. Gitu. Kemudian juga wasyaraf, seperti syaraf, kemuliaan. 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 Kemudian wala ilmi, kemudian ilmu. Ilmu ada nggak bentuknya? Nggak ada bentuk Nggak ilmu, ada. nggak ada. Iya. Tapi kita bisa pahami makna dari ilmu itu bagaimana. Nah, Nah, Ustadz. terlihat nanti dari output ilmu itu seperti apa. Kalau dalam agama Islam, output ilmu itu apa? Amal. Output ilmu itu apa? Amal. Gitu ya. Nah, lanjut. Fakullu kalimatin. Fakullu kalimatin dalat ala zatin au maknan walam walam ya Ustaz. Walam taktarin. Walam tak oh ya jazam walam taktarin bizamanin fahiyya ismu fahiyya Hmm. ismun Iya, fahiyya fahiyasmun. Boleh begitu. boleh mantap. Fahiyasmun. Hamzah wasal di situ. Nah, Terjemahkan. Maka maka setiap kata yang menunjukkan ya Kak Ustaz, setiap kata yang menunjukkan pada zat ragu-ragu nih anak nih pada atas zat zat atau makna atas zat atau makna dan eh, tidak tidak ter tidak ter tidak terkait oleh waktu begitu Ustaz betul, betul, tidak maka dia adalah maka dia adalah isim. betul sekali. Itulah definisi isim dan contohnya. Ya, nah, dan kita dipandu dan dibantu oleh penjelasannya Syekh Al-Mahdari. Bagus ya. Nah, Hampir naam Ustaz. membawakan isim yang mahsus sama isim yang ghairu Ghairu mahsus. mahsus. Iya, baik. Isim yang Nah, ghairu mahsus itu yang maknawi. Kalau yang isim mak yang mahsus itu sudah pasti zat. Lanjut. Zat itu kan ada apa? Ada zat insan, ada zat hayawan, ada nah, jamat, benda mati, begitu. Kalau yang ghairu mahsus, ya itu maknawi pasti seperti akal tadi, seperti apa namanya itu zaka, kecerdasan, syaraf, kemuliaan, kemuliaan dan kemudian ilmu. ilmu, begitu. Nah, Lanjut langsung sekarang di wal fi'lu. wal fi'lu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Iya, waqtaronat betul. Waqtaronat na'am. Fi'il ta'rifuha tuh definisinya ya Ustaz. Definisinya kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terikat dengan waktu begitu Ustaz. Betul. Nah, Mis, mislu, misaluhu koma yakumu kum. Contohnya telah berdiri, sedang atau sedang berdiri, berdirilah. iya. Nah, Fakullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwal hadatsu. Eh, terjemahkan dulu. maka 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 setiap satu dari lafaz-lafaz ini menunjukkan makna pada dirinya yaitu kejadian. Betul, kejadian. Kejadian apa? Kejadian berdiri. Nah, ya, kejadian berdiri itu bisa terjadi di waktu yang lampau seperti koma, bisa terjadi di waktu yang akan datang seperti yakum, Yakumu atau bisa bentuknya itu tolab, imperatif, mustaqbal. yakni menyuruh atau Oh memerintah. iya. Kum. Kum. Lanjut, bahwa muqtarinun. Wahwa muqtarinun bizamanin. Ini fa koma tadullu ala hadusil qiyami fi zamanin madin. Tohadu, tohadu, hudu, hudu, hudu.
Haknya Oh, dhammah. hudu. Oh, hudusil qiyami fi zamanin madin. Betul, fi zamanin madin. Terjemahkan dulu. Nah, Wahwa dan terjemahnya dia, bingung nih, Ustaz. Dan dan dia dia dan dia muktarinun, tarinum muktarinun tuh apa? Terikat. Sama aja. oh iya Muktarinun tadi ya. terikat. Dan dia terikat oleh waktu. Fa-nya ini Maka seperti koma, Ustadz. nah, Oh, maka koma, maka koma kita dulu ya. ala tunggu menunjukkan ya Ustadz ya. Nah, ya, menunjukkan atas Menunjukkan pada kejadian atau berdiri atas kejadian berdiri di di waktu, waktu lampau yang lalu iya, di waktu yang lampau, telah di waktu lewat. yang sekarang. Kan ini kan ada zamanin madi, ada catatan. Oke, kita lihat catatan di bawah nomor 1. Az-zaman al-madi. Apa tuh? Az-zaman al-madi. Baca Waktu aja. yang Wa zaman ma qabla, wa sama ma qabla qabla zamanit zamanin takallumi. zamanit takal Jadi takal zaman madi itu adalah yang terjadi sebelum waktu pembicaraan. Ya, ma qabla zamanit takallumi, yang terjadi sebelum. Qabla kan sebelum. Zamanit takallum, waktu pembicaraan. Nah, ya, lanjut lagi. wa Wa yaqumu yaqumu, tadullu ala hudusil qiyam iya hudusil qiyami fi zamanin hadirin betul, terjemahkan. Dan yakumu, dan yakumu dan yakumu terjadi ya Ustadz menunjukkan yes, betul, menunjukkan atas 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 terjadinya qiyam ini perbuatan berdiri, iya, kiam, perbuatan perbuatan berdiri, berdiri di waktu pada waktu sekarang. hadir. Iya, hadir sekarang. Nih, Ya, zaman hadir definisinya adalah Huwa zamanut takallumi, zamatakan waktu pembicaraan. Ya, pas pembicaraan berlangsung terjadilah itu perbuatan berdiri. Maka perbuatannya menggunakan fiil mudhari nanti. Adanya huruf ya di depannya, yakum begitu. Lanjut, au au mustaq, mustakbalin. iya, mustaqbalin. Mustakbalin Mustakbal, tuh ma makna mustakbal nih dikasih tahu nomor 3 catatan. Az-zamanu al-mustakbalu. Apa itu? huwa ma ba'da zamanit takallumi. Iya, artinya Nah, yang terjadi sedang setelah, yang akan datang ya Ustadz setelah pembicara. betul, yang terjadi setelah waktu pembicaraan. Terjadi setelah waktunya pembicaraan. Lanjut lagi. Wakum, Wakum tadullu ala tolabil qiyami. Iya Kak Ustadz? betul. Tolabil qiyami fi Tolap, zamanin. tolap. Tolab tuh menyuruh ya Ustadz? Perintah. Betul, permintaan ya. Nah, Oh, menunjukkan atas makna apa nih? Makna zamanin tolap, makna mustakbalin. permintaan. Oh, Ya, makna si fi. permintaan. Fi zamanin mustakbal, jelas dong. Ya, kum itu nanti perbuatannya terjadi setelah waktu pembicaraan. Karena setelah dia nyuruh kan berakhir kalimatnya. Berdiri dong. Nah, setelah berdiri dong, maka berdirilah dia. Jadi kan setelah pembicaraan kalimat berdiri dong, orang yang kita suruh akan berdiri. Berdiri. Gitu ya definisinya. Lanjut, fakulu kalimatin. Fakulu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Fakulu maka setiap kata yang menunjukkan ya Kak Ustadz yang menunjukkan saat atas Betul, betul, peristiwa betul. Iya. yang terjadi itu ya Ustadz. Iya, kejadian, hadas itu kejadian. Oh, kejadian Iya, atas eh, kejadian. kejadian maka ini dihukum fiil begitu Ustadz. Ya, di fi zamanin, ya kan?
Nah, pada satu waktu gitu. Oi, pada Atas satu kejadian waktu pada satu waktu, maka dia adalah fi'il. fi'lun gitu. Maka dia adalah fi'il. Gitu ya. Fi'il. Nah, Ustaz, bagian menerjemahkan ini Masya Allah ya Ustaz. Nah, itu harus sering-sering sih ya. Nah, baik kita lanjut lagi kita habiskan materi ini. Fal fi'lu. Nah, lanjut lagi. Fal Fal fi'lu. fal fi'lu yang qasimu ila salasati aqsamin. Maka fi'il. Maka fi'il terbagi pada tiga bagian. Ya Kak Ustadz, Betul. betul. Betul, betul, betul. Lanjut aja, Bu. Kalau kalau misalkan salah pasti langsung saya berhentiin. Jadi Oh, nggak usah nah tanya Ustadz. lagi ya. Nah, Nah lanjut Ustadz aja. Afwan. Iya, Madin, madin lampau. Wahua madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Madi betul. tadi fiil yang menunjukkan pada kejadian, pada kejadian yang terjadi di waktu Betul. yang lewat, Betul. lampau. Wako'a. Wako'a artinya itu yang terjadi. Dia fi'il di sini nih. Nah, Yang fiil madi terjadi. Baik. di waktu. Contoh mislu. Contohnya seperti kataba. Kejadian Kata apa? Menulis di waktu lampau yang artinya ya kita terjemahkan telah menulis. telah menulis, Safaro safaro telah. telah safar, telah Iya, bepergian gitu pergi. Ustaz ya. Iya, betul sekali. Sholat telah. Sholat telah sholat. Iya, telah sholat. Lanjut, Mudhari. Wa mudhari'in wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqumu fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Betul. Fi'il mudhari fi'il yang menunjukkan pada satu kejadian yang terjadinya di masa sekarang atau akan datang. Betul. Mislu yaktubu yusafiru yusolli. Contohnya telah sedang menulis, sedang safar, sedang sholat. Betul. Jadi dia bisa dimaknai mustakbal juga. Berarti terjemahnya bukan hanya sedang, tapi apa? Atau akan. Akan. Nah, Betul Ustaz. ya. Nah, Nah, ini bentuk mudore dari kataba tuh yaktubu, bentuk mudoreknya dari kataba. Yusafiru bentuk mudore dari safara. Yusolli bentuk mudoreknya dari sholat. sholat. Kemudian amernya. Wa amrin wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Mustaqbali. Amr ya. Fiil yang menunjukkan pada satu Atas kejadian atas satu atas satu kejadian yang yang dituntut yutlabu dituntut yang dituntut oh, yang hasilnya. dituntut hasilnya untuk dikerjakan usul Iya. Usulnya fi zamanil mustakbal. Di mana di hasilnya itu muncul nanti di zaman apa? Mustakbal. yang Mustakbal akan itu datang. tadi apa? Betul. Mustakbal tadi definisinya apa? Mustakbal Ma huwa ba'da zamanit takallum. takalum. Ma ba'da zamanit takallum. Apa yang ada setelah waktu pembicaraan. Itu definisi mustakbal. Contohnya seperti Mislu uktub, uktub safir, kemudian solli. apa? Solli. Begitu. Uktub ini fil amr Tulislah dari apa? Kataba kataba yaktubu. uktub Safir fil amr dari safaro safaro ya yusafiru. Soli fil amr dari solla yusolli. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kata yang huruf. ketiga, yaitu huruf. Silakan dibaca. Wal harfu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Definisinya kata kata yang menunjukkan atas makna selainnya. Begitu Ustaz. Pada, V-nya belum diterjemahin tadi. V, Oh, pada, pada selainnya. iya, Kata yang pada selain menunjukkan huruf. Jadi makna huruf itu maknanya akan terlihat kapan ketika kita taruh ya bersama apa? Selain huruf, yakni kita taruh bersama isim, kita taruh misalkan nanti di sela-sela itu juga ada nanti di kalimat, maka akan muncul maknanya di situ semakin sempurna. Contoh di sini hurufnya lam. misaluhu lam wafi wahal
Lam Iya, tuh lam di sini maknanya bisa terlihat jelas. Kita taruh di fiil nanti lam yaktub. Fi kita taruh di mana? Di isim bisa jelas nanti. Di hal bisa kita taruh di isim dan fiil. Begitu. ah, Lanjut. Fakul wahidin. Fakul wahidin min hadhil alfazi harfun yadullu ala makna. Maknan, maknan, maknan. Maknan, oh ya, maknan. Maknan. Nah, kalau ini nih, fakulu maka setiap satu dari lafaz-lafaz ini, ya Ustaz, dari lafaz-lafaz ini adalah huruf. Huruf yang memiliki makna. Ah, yang Wah, menunjukkan atas makna. oh iya, yang menunjukkan atas makna. Baik. Wahadal makna. Hadzal makna yazharu fi ghairihi faqat. Faqat nih Ustaz. Wahadzal makna dan makna ini begitu Ustaz. Iya, Dan betul. Dan makna ini. makna ini yazharu yazharu tuh tampak ya Ustaz ya. Iya, nampak, nampak, nampak. Tampak tampak pada selainnya. Iya, tampak pada selainnya. Tampak pada selainnya saja fakot. Betul. Fa- Nah, Pamisalan. Pamisalan lam famasalan, famasalan, masalan. salam Maka pamasalan contohnya, maka contohnya lam makna hanafi ya kah hanafiu gitu Ustaz. betul, an-nafyu, nafi, maknanya nafi, meniadakan. Oh, Wahadzan nafyu, dan penafian ini, la yadharu, tidak akan nampak. la yazharu wa wa yatadohu gitu Ustaz. Hmm? Wa yatadoh ini apa Ustaz? Wayattadihu, wayattadihu. Di hu hatta hatta tad Tadommaha. tadommaha ila ghairiha. Ya. Nah, artinya artinya gimana Ustaz? Yuz la yuzharu Kok tidak la tak yadharu? La la yaz yadharu. la Tidak yazharu akan nampak. Ya, tidak akan nampak dan jelas. nampak dan Yattadihu itu artinya jelas. jelas. Jadi si huruf Berarti ini, yakni silam ini, tidak akan nampak makna penafiannya dan gak akan jelas. Gitu, pemaknaan nafinya itu. sampai Hatta sampai, ya, tadommaha, sampai dia menyatu. Begitu ya, sampai dia apa? Sampai ia menyatu. Menyatu kemana? Ila ghairiha, kepada selainnya. selainnya. Fatakulu, maka kamu katakan lam yakun Zaid. Di sini kan lam menyatu kepada yakun, yakni bertemu dengan fiil, maka terlihatlah makna nafinya lam gitu Nah, ya. Fakalimatul lam, maka kata lam ini dalat ala nafyi qiyami Zaidin. Nah, maknanya di situ ternyata lam menunjukkan atas apa? Meniadakan qiyam, berdirinya siapa? Meniadakan Zaid. berdirinya Zaid. Oke, baca lagi terakhir fakulu kalimatin. Kullu kalimatin dalat ala maknan fi ghairiha fahiya harfun. Oke, terjemahkan. Maka setiap kata setiap kata dari Yang menunjukkan, dalat yang menunjukkan. maka setiap kata yang menunjukkan pada makna pada makna apa nih pada makna Atas, selainnya atas, atas. Kita terjemahkan ala itu atas. atas ya Oke, atas. atas Ya, maka setiap kata maka setiap yang kata menunjukkan. Dalat oh, artinya yang menunjukkan. lupa terus maka setiap Ditulis, kata sambil ditulis, Bu. Ada kitabnya nggak, Bu? ada Ustadz ini saya sambil nulis Ustadz Oh iya, baik. Barakallahu fiik. Nah, kelewat aja Ustadz maka oke, nggak apa-apa. setiap kata yang menunjukkan atas makna ini Betul. V-nya pada nih Ustadz Betul, pada. pada selainnya ghairiha pada selainnya dia adalah huruf Iya, maka itu maka dia adalah apa? Huruf. huruf Iya. Nah, di sini ada catatan cukup panjang. Catatannya di sini panjang.
Jangan ini Ustadz aja yang ngertiin ya. Ya. Taroza, Ihtaraza, taroza. baca aja cepat. Nah, Musannif qawlihi harfun ihtaraza al-musannifu biqawlihi harfun ja'a lima'nan an hurufit tahajji falaysa kullu wahidin minha kalimah li adami dalalatihi ala ma'nan. Baik, ihtaraza, ya, ihtaraza di sini musannif ya mengadakan tuh dengan perkataannya harfun ja'ali makna, di mana huruf ini ada kalimat ja'ali maknanya. Berarti apa? Mengecualikan dia. Nah, musannif itu mengecualikan huruf-huruf yang dibahas beliau ini dari huruf-huruf tahaji. Huruf tahaji itu adalah huruf hijaiyah. Nah, kenapa? Karena huruf hijaiyah laisa kullu wahidin minha kalimah. Huruf hijaiyah itu tidaklah dikatakan kalimah, bukan kata. Nah, karena dia huruf yang nggak punya makna. Ini penjelasannya. Li adami dalalatihi ala makna. Karena tidak ada penunjukannya pada si huruf hijaiyah itu kemana? Atas makna. Nggak ada. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah Ustadz. Kalau ada yang nggak difahami, izin tanya Ustadz. Iya, baik. Tidak apa. Nah, ya. Mengecualikan. Ihtaroza itu artinya apa? Mengecualikan. Kecuali karena mengecualikan. Barakallahu fiik. Kita lihat halaman berikutnya. Ini adalah tamarin latihan ya. Nah, ini kita latihan mengklasifikasi, mengelompokkan kata. Mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, ya. Nah, mana yang termasuk huruf. Ini Nah, kalau mau buat sekarang, dikerjakan enggak usah, PR aja nanti dikerjakan saja nanti ya, mandiri. Nah, nah, dan kita insya Allah bersua kembali besok sore ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa jazakumullah sallama khairan. ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.